Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan kasih yang kekal dan tidak bersyarat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudaraku, seperti biasanya kita selalu berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum bersaat teduh mendengarkan firman Tuhan. Jadi sekarang mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama yang kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan hati yang bersyukur atas semua kebaikan-Mu yang kami alami di sepanjang hari ini. Terima kasih atas kehadiran-Mu yang menguatkan iman dan pengharapan kami di dalam-Mu. Bapa, pertama-tama kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dan kelemahan tubuh. Kami berdoa memohon kuasa kesembuhan-Mu mengalir dan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Kami berdoa memohon pemulihan dan kekuatan yang baru, dan kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan melalui semua mujizat kesembuhan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga memohon pertolongan dan jalan keluar serta kekuatan bagi setiap saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup yang berat. Ya Tuhan, Engkau adalah kota benteng perlindungan bagi kami semua. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh permasalahan kami, sebab kami percaya Engkau Allah yang berdaulat atas langit, bumi, dan seisinya. Terima kasih Bapa atas pertolongan dan anugerah-Mu bagi kami. Sekarang kami mau duduk diam dan belajar sebagai seorang murid. Berikanlah kami telinga yang peka untuk mendengar suara-Mu dan hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Biarlah kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melakukan seluruh kehendak-Mu dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bukunya yang berjudul Better Than Good, penulis Brian Tracy menuliskan tentang kisah hidup Charles Goodyear. Apabila kita mendengar nama itu, maka yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita adalah merek ban mobil Goodyear. Pabrik ban mobil Goodyear di Amerika bukanlah didirikan oleh Charles Goodyear, tetapi pabrik ban itu menggunakan namanya untuk menghormatinya. Diceritakan bahwa pada tahun 1830 terjadi demam karet di Eropa. Maksudnya adalah pada saat itu orang Eropa baru saja mempelajari bahwa karet dapat dijadikan bahan tahan air dan bisa dibentuk menjadi produk tahan air lainnya seperti sepatu dan pelampung. Sayangnya karet tersebut tidak tahan panas, sehingga berubah bentuk menjadi halus, lengket, dan tidak berbentuk apabila terkena cuaca panas. Charles Goodyear menggunakan semua uangnya untuk melakukan ribuan eksperimen yang gagal dalam upayanya membuat karet menjadi bisa tahan panas dan tetap pada bentuknya. Ia bahkan menjual perabotan dan alat-alat makan keluarganya untuk mendapatkan uang guna mendanai eksperimennya. Ia juga beberapa kali dipenjara karena tidak bisa membayar utangnya, tetapi ia tidak pernah menyerah. Pada tahun 1839, usahanya berhasil. Ia mencampurkan karet mentah dengan timah putih serta belerang dan menemukan bahwa belerang membuat karet tersebut tetap pada bentuknya, bahkan pada saat dipanaskan ulang. Charles Goodyear telah menemukan proses yang sekarang ini disebut sebagai vulkanisir, yaitu dasar dari industri karet modern. Oleh karena penemuannya tersebut, hari ini kita bisa menikmati bermacam-macam produk yang berbahan dasar karet. Kisah Charles Goodyear adalah sebuah kisah yang hebat
karena ia memiliki ketabahan berupa tekad yang kuat untuk mengejar obsesinya. Ketabahan yang diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai ketetapan hati atau kekuatan hati adalah suatu kualitas hati yang kita perlukan untuk bisa terus menjalani kehidupan yang naik turun. Banyak tokoh-tokoh Alkitab juga memiliki kualitas ketabahan yang membuat mereka mampu bertahan melewati semua situasi yang mungkin akan membuat orang lain menyerah. Contohnya saja Ayub, Musa, Daniel, Yusuf, dan para rasul. Apa yang menjadi kekuatan dari ketabahan yang mereka miliki terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dari ayat tersebut, kita bisa belajar 5 hal yang menjadi kekuatan dari ketabahan, yaitu hal yang pertama adalah roh yang diperbaharui setiap hari. Manusia batiniah yang diperbaharui setiap hari akan menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa memiliki ketabahan dalam menghadapi segala pergumulan hidup yang kita alami. Tanpa adanya pembaharuan yang diberikan oleh Tuhan, maka kita tidak akan bisa bertahan. Hal yang kedua adalah semua masalah bersifat sementara. Saat menghadapi berbagai tantangan kehidupan, kita harus selalu mengingat bahwa semua masalah hanya bersifat sementara, dan pada suatu saat nanti semua masalah itu akan berhenti atau selesai. Hal yang ketiga adalah Tuhan menggunakan segala sesuatunya untuk membentuk karakter kita. Apabila kita mengingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan menggunakan segala sesuatu yang terjadi atas kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maka kita akan bisa menjalani semua masalah kehidupan kita dengan penuh ketabahan, karena kita percaya bahwa tangan Tuhan menyertai kita dan Tuhan berdaulat atas semua hal. Hal yang keempat adalah hadiah kita ada di kekekalan. Kita harus menunjukkan mata kita pada hal-hal yang tidak kelihatan yang bersifat kekal, bukan pada hal-hal yang kelihatan yang bersifat sementara. Dengan demikian, kita akan menjalani kehidupan kita di bumi ini dengan ketabahan karena kita menyadari bahwa hadiah kita ada di kekekalan. Hal yang kelima adalah berfokus pada Tuhan. Berfokus pada Tuhan akan selalu membuat kita memiliki ketabahan untuk terus berjalan seberat apapun situasi yang sedang kita alami. Kita percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada semua masalah kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini mengenai kekuatan ketabahan. Semoga renungan ini dapat membangkitkan semangat kita dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami, Bapa yang baik dan penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Engkau telah mengajari kami untuk memiliki ketabahan dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, dan kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan menopang kami. Terima kasih ya Bapa. Malam ini saat kami tidur, kiranya tangan-Mu melindungi kami dari segala sesuatu yang jahat. Kiranya Engkau memberikan kesehatan bagi tubuh kami dan kekuatan yang baru untuk menghadapi tantangan yang baru besok pagi. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah gembala kami.
Bapa, kami juga berdoa bagi kesejahteraan dan keamanan Indonesia. Kami berdoa bagi cuaca yang baik dan hasil panen yang melimpah, baik di pertanian, peternakan, maupun di perairan Indonesia. Kiranya tangan-Mu menopang dan memberkati negeri kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.